wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kejadian penting dan ini merupakan sebuah hadis yang saya sering mengulang untuk diri saya sendiri. Dan saya menganjurkan kepada para jemaah semuanya untuk mengingat hadis ini dan menghafal hadis ini. Karena ini adalah sebuah hadis yang akan mengasah diri kita pada saat kita jauh dari Rasul, maka hadis ini bisa merenungkan, merefleksi diri kita agar kita kembali kepada Rasulullah SAW. Hadis tersebut disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham Juz 2 halaman 498. Thumma qala ya ma'syaral ansar ma qallatun balagatni ankum wahidah. Pada saat itu setelah terjadi peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini adalah peperangan di mana umat Islam yang paling banyak pasukannya. Pada saat awal umat Islam hampir kekalahan, akan tetapi berkat beberapa orang sahabat yang berteriak, lalu mereka semua kembali dan memerangi. Akhirnya umat Islam mendapatkan banyak harta rampasan perang. Namun, Rasul mengambil sebuah kebijakan bahwasanya harta rampasan perang tersebut tidak dibagikan kepada orang-orang Ansar. Coba lihat, Rasul tidak membagikan harta rampasan perang tersebut kepada orang Ansar. Namun Rasul membagikan harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah. Sehingga orang-orang munafik ini menjadi sebuah hot issue. Dikembangkanlah isu. Kan sudah aku bilang sama kalian dari dulu, jangan kalian terima Muhammad itu. Dia itu tetap akan mengutamakan orang kampungnya. Nah, hari ini kejadian. Hari ini kejadiannya. Coba kalian lihat. Belum lagi pedang itu kering darah dari pedang. Dia itu sudah bagi-bagi harta rampasan perang itu untuk orang kampungnya semua. Bahasa pada khutbah Jumat yang lalu saya pernah mengatakan bahwasanya samin kalbak yakul. Kalau engkau mengumpani anjingmu, dia akan menggigitmu. Itulah ungkapan orang-orang munafik terhadap Rasulullah, memprovokasi. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat itu orang-orang Ansar setelah perang, yang kehausan, yang kelelahan, itu terbakar emosi. Sehingga ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Aku mendengarkan ada perkataan yang sudah sampai kepadaku. Wajadtumuha alayya fi anfusikum. Aku mendapatkan ada sesuatu yang kalian sampaikan kepadaku. Alam atikum dhulalan fahadakumullah. Bukankah kalian itu kudapati dalam keadaan gelap? Di mana makna gelap? Orang Aus dan Khazraj itu berperang 120 tahun. Perang terus. Konflik Aceh itu tidak lama. Konflik Aceh itu hanya puluhan tahun. Aus dan Khazraj, suku yang ada di Madinah, di Yathrib, itu berperang 120 tahun lamanya. Dan mereka tidak pernah berdamai. Kecuali datang Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, Alam atikum dhulalan fahadakumullah. Bukankah aku datang dan membawa hidayah kepada kalian? Wa 'alatan fa'anakumullah wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Qalu bala Allah wa rasuluhu aman. Benar ya Rasulullah. Apa yang engkau sampaikan itu adalah semuanya benar. Kami dulu bertengkar, kami dulu bermusuhan, kami itu saling berperangan. Namun berkat engkau, maka kami itu semuanya jadi reda, semuanya kami jadi damai. Pada saat itu, Rasul menyatakan lagi, Qalu bala Allah wa rasuluhu aman. Wa afdal. Thumma qala, ala tujibunani ya ma'asar al-ansar. Kenapa kalian tidak mau menjawab? Padahal mereka sudah menjawab. Orang-orang Ansar sudah menjawab. Namun Rasul juga mengatakan, mengulang kembali pertanyaannya. Ala tujibunani ya ma'asar al-ansar. Kenapa kalian tidak mau menjawab wahai orang-orang Ansar? Pada saat itu orang-orang Ansar mengatakan, qalu bimadza nujibuka ya Rasulullah? Dengan apa kami harus menjawabnya wahai Rasulullah? Lillahi wa lirsulihil man wal fadl. Bahwasanya fadlun itu dan aman itu adalah merupakan milik Allah dan Rasulnya yang telah diberikan kepada kami. Dengan apa lagi kami harus menjawabnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi law syi'tum laqultum.
Ini kata Rasul. Rasul bersabda bahwasanya, "Ama wallahi law syi'tum laqaltum." Kalau seandainya kalian mau menjawab, dan kalian boleh menjawabnya. Fala sadaqtum. La sadaqtum. Maka aku akan membenarkan apa yang kalian benarkan. Ataitana mukadziban. Seharusnya kalian itu menjawab. Kalian datang itu didustai. Seharusnya orang-orang Ansar itu mengatakan, dulu kalian itu didustai di Mekah, maka kami yang membenarkan. Ataitana mukadziban fasaddaqnak. Maka kami yang membenarkanmu, wahai Muhammad. Di saat engkau didustai oleh kaummu di Mekah, maka kami yang membenarkannya. Seharusnya kalian jawab seperti itu. Wa mahzulan fanasarnak. Dan kalian itu diusir, maka kami yang memenangkanmu. Wa taridan fa'awainak. Dan engkau itu diusir, maka kamilah yang menampungmu. Wa ailan fa'asainak. Dan engkau itu orang-orang yang memang terbuang, maka kami orang-orang yang melindungimu. Pada saat itu, pada saat orang-orang muhajirin datang ke Ansar, mereka itu semuanya memberikan. Ada yang mempunyai kebun, itu diberikan, ditawarkan kepada orang-orang muhajirin. Ada yang mempunyai istri, istrinya itu disuruh pilih kepada orang-orang muhajirin. Begitulah kafalah, begitulah pengayoman yang dilakukan oleh orang-orang Ansar terhadap orang-orang Madinah. Maka Rasul pada saat itu mengungkapkan semua apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Ansar terhadap orang-orang muhajirin. Maka pada saat itu, pada saat mereka mendengarkan seperti apa yang harus dijawab, maka orang-orang Ansar itu mengatakan, "Minad dunya awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum lu'a'atin min lu'a'atid dunya." Apakah kalian orang-orang Ansar mendapatkan ada kerak dari dunia di dalam jiwa kalian? Ya. Ta'allaftu biha qauman liyusallimu. Maka aku memberikan semua harta rampasan perang itu kepada mereka liyusallimu, agar mereka itu beriman dan menerima Islam ini dengan tenang. Wa wakkaltum ila islamikum ala tardawna ya ma'syaral ansar. Ini adalah sebuah pertanyaan di mana Rasul menanyakan kepada orang-orang Ansar, kenapa kalian itu masih memperhitungkan dengan kerak dunia ini, dengan remeh-temeh dunia, di saat harta rampasan perang ini menjadi permasalahan kepada kalian semuanya? Apakah kalian tidak rela orang-orang yang baru masuk Islam ini membawa harta rampasan perang ke kampung halamannya? Ya. Alla tardawna ya ma'syaral ansar ayyazhaban nas bisyatin wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Apakah kalian itu tidak rela mereka itu pulang dengan onta dan kambing-kambingnya ke kampung halaman mereka, sedangkan engkau wahai orang Ansar pulang ke kampungmu dengan Rasulullah? Ini adalah sebuah pengorbanan. Ini adalah sebuah dedikasi yang memang dipilih oleh orang-orang Ansar. Pada saat mereka mendengarkan pernyataan dari Rasulullah seperti ini, maka mereka menjawab, "Raditu bina ya Rasulullah." Sungguh kami itu menerima apa yang engkau sampaikan wahai Rasulullah. Biar kami tidak mendapatkan apapun dari peperangan ini, asal kami itu pulang ke kampung halaman kami itu dengan Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah pilihan. Pilihan di mana pada saat orang-orang Ansar itu lebih memilih Allah dan Rasul daripada dunia yang mereka dapati. Bayangkan, Abu Sufyan yang baru masuk Islam pada saat itu mendapatkan 100 ekor unta. Yang baru masuk Islam mendapatkan 100 ekor unta. Namun orang-orang Ansar pulang ke kampung halaman bersama Rasulullah. Ini adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Hari ini, berapa banyak kita sudah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Sehari ini berapa jauh kita sudah tertinggal dari Rasulullah SAW. Maka ini adalah kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat umur itu kepada kita hari ini, jamaah yang dirahmati Allah. Saya ingin mengatakan, dan saya sering menceritakan, ada jamaah kita yang itu menceritakan kepada saya,
pada saat dia diberikan hidayah oleh Allah. Kalau dulunya sungguh kehidupannya itu sungguh gelap, tingkat kemaksiatannya itu sungguh luar biasa, tapi Allah berikan hidayah kepada dia. Allah berikan hidayah sehingga dia tobat. Dan yang membuat dia tidak sanggup setiap dia berdiri salat itu adalah pada saat dia teringat bagaimana kasih sayang Allah kepada dia tidak diberikan kepada teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang lain itu ada yang sudah meninggal dunia dan mereka tidak sempat tobat. Jadi setiap dia berdiri salat, dia itu selalu menangis. Dia teringat Allah sangat sayang kepada saya. Bukan permasalahannya, dosanya dan dia akan dibakar oleh Allah. Akan tetapi begitu cintanya Allah kepada dia sehingga Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup dan berbuat baik kepada dia. Dan inilah yang membuat dia selalu meneteskan air mata pada saat dia berdiri salat. Kenapa? Karena salat itu adalah proses antara kita dengan Rabb kita. Proses pertemuan kita dengan Allah. Inilah pertemuan, momen yang paling terpenting yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukannya pada saat salat itu kita sedang mencari kunci yang hilang, ataupun teringat dengan makanan yang lupa kita makan di atas meja makan. Ini adalah sebuah proses. Proses di mana hidayah itu Allah berikan kepada kita. Berapa banyak di antara para orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Dan orang tersebut mempunyai kegelapan yang sangat luar biasa. Saya mempunyai teman sewaktu di Mesir, salah seorang Indonesia yang lari pada tahun 60-an. Beliau lari dari Indonesia, hijrah ke Jerman, lalu tobat. Tobatnya itu karena beliau adalah salah seorang guru selancar. Jadi punya sebuah kebiasaan di Eropa, seorang guru itu berhubungan seks dengan muridnya. Nah, pada saat suatu hari dia ingin berhubungan seks dengan muridnya ini dan ternyata dia suruh pakai alat pengaman, kondom. Tidak mau si guru ini, teman ini tidak mau. Saya tidak pernah berhubungan dengan menggunakan alat. Dibilang sama muridnya, saya sudah kena aib. Ditanya sama teman, berapa kali kamu berhubungan? Kalau jadi, baru 3 kali dengan ini. Terketuk pintu hidayahnya. Terketuk pintu hidayahnya. Ternyata Allah masih sayang sama saya. Sudah puluhan kali saya berzina, Allah tidak membuat saya penyakit. Allah tidak menitipkan penyakit itu kepada saya. Allah tidak mengazab saya dengan penyakit itu. Tapi anak ini, baru 2 kali berzina, dia sudah diberikan penyakit AIDS. Maka pada saat itu dia bertobat. Dan sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jam 4 pagi itu di Kairo, itu musim dingin, itu suhunya itu 0 derajat Celcius. Jam 4 pagi musim dingin kita itu suhu derajatnya itu 0 derajat Celcius. Dan kita sudah melihat abang itu sudah duduk di masjid, sudah menangis terus. Mengingat bagaimana kasih sayangnya Allah terhadap dia. Begitulah kalau seandainya hidayah itu sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Cuma jangan sampai kita melakukan kemaksiatan seperti ini mengharap seperti kejadian saudara kita. Sebelum kita tobat sudah meninggal. Musibah. Ini yang terjadi kalau seandainya kita tidak mau bersegera. Fafirru ilallah. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita menanam pohon ketakwaan, maka kita akan menghasilkan, akan mengambil petik dari hasil ketakwaan tersebut. Nah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah ini laki-laki juga, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala as'aluka murafiquka fil jannah. Dia menginginkan. Ini adalah upaya bagaimana. Ini kondisi sahabat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Mereka pada saat hidup bersama Rasul, mereka mengetahui bagaimana indahnya hidup bersama Rasul dan mereka juga menginginkan, wahai Rasulullah, bagaimana nanti di hari akhirat aku juga bisa bersamamu. Begitulah mereka menginginkan, mengupayakan amal-amal apa saja yang bisa mereka lakukan untuk bisa menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini adalah bocoran kepada kita semuanya. Kalau kita mau menjadi pendamping Rasulullah SAW, ikuti apa yang disampaikan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Pada saat itu Rabi'ah menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana cara aku supaya bisa menjadi pendampingmu di hari akhirat? Maka Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku wahai Rabi'ah. Coba bayangkan, Rasul meminta supaya dibantu. Ya. Bantuku wahai Rabi'ah, maka perbanyaklah sujudmu. Kalau kita mau menjadi pendamping Rasul, maka perbanyaklah sujud. Bermakna apa? Aktivitas kita tidak boleh kita meninggalkan salat 5 waktu, salat sunat dan semua-semua. Banyak orang yang mempunyai pendapat, jangan terkecoh dengan pendapat fikih. Ya? Pendapat fikih, ada orang yang mengatakan tidak boleh salat sunat sebelum diqadha, misalnya tidak boleh ini, tidak boleh. Itu kan pendapat fikih. Tapi yang paling utama apa? Rasul mengatakan, fa'aksirus sujud. Perbanyak sujud. Ini yang harus kita lakukan. Maka di dalam sujud, kalau itu sujud kita sendirian, ya, kalau itu sujud sendirian, perpanjang. Ingat, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita dipelihara dari orang tua kita, berada di dalam rahim ibu kita, terkadang kita menjadi anak yatim. Hanya ibu yang merawat kita, hanya ibu yang membesarkan kita. Ingat semua nikmat yang Allah berikan. Ingat sampai dengan umur, katakanlah misalnya hari ini diberikan umur oleh Allah sampai dengan 70 tahun, tapi masih sanggup melangkah kemari. Kalaulah bukan karena Allah sayang sama kita, maka tidak mungkin kita bisa melangkah kemari. Sudah terkapar. Berapa banyak di antara kita yang kita melihat jamaah sudah tua, masih segar, bisa ke masjid. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka perbanyaklah sujud. Dan kita meniatkan pada saat kita sujud itu, ini adalah sebagai investasi kita kepada Allah agar kita dijadikan sebagai pendamping Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita baru akan memasuki kepada pembahasan husnul khatimah. Tadi adalah mukadimahnya. Ya, 1 ayat saja kalau begitu atau 2 ayat. Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at, "Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta." Ini adalah 2 buah ayat gambaran pada saat malaikat mencabut nyawa. Yang pertama kondisinya adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan menyentak, dengan keras, dengan kuat. Sehingga apa? Sehingga itulah yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Ya, bad ending. Kalau husnul khatimah, happy ending. Ini yang dinamakan dengan wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Ada malaikat yang mencabut nyawa itu dengan kelembutan. Sehingga apa? Sehingga orang yang dicabut nyawanya itu, dia itu tidak terasa. Akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Dan ini bukan khurafat, hadis dari Sya'ban. Dan sudah pernah saya sampaikan di atas mimbar ini. Sya'ban salah seorang sahabat Rasul yang pergi salat subuh selama 3 jam berjalan kaki. Siapa di antara kita hari ini yang pernah pergi salat berjamaah jalan kaki 3 jam? Tidak ada. 3 jam dia jalan kaki untuk mendapatkan salat berjamaah, salat subuh bersama Rasulullah SAW. Dan dia mengambil saf sebelah kanan setiap harinya. Pada suatu subuh dia tidak datang. Lalu ditanya oleh Rasul. Dan ini adalah sunnah. Maka imam pada saat menjadi imam itu mengabsen siapa jamaah yang tidak hadir. Melihat, aina Sya'ban? Di mana Sya'ban? Pada saat itu Sya'ban tidak hadir. Ditunggu sebentar. Namun pada saat itu Rasul melaksanakan salat subuh dan setelah salat subuh tidak datang Sya'ban. Dan Rasul menanyakan di mana rumahnya. Rumahnya di sini. Maka mereka semuanya pergi setelah salat subuh sampai di rumah Sya'ban pas waktu duha. Menandakan apa? 3 jam.
3 jam jalan kaki menuju ke rumah Sya'ban. Pada sampai di rumah Sya'ban, Rasul bersama sahabat yang lain sudah menemukan Sya'ban sudah meninggal. Lalu ditanyakan kepada istrinya, apa yang dia katakan sebelum meninggal? Dia mengatakan, kenapa tidak jauh? Pertama, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Kenapa? Karena dia merasakan nikmat pada saat Allah mencabut nyawanya. Kenikmatan dia salat yang sangat jauh itu nikmatnya sungguh luar biasa. Oh, kenapa tidak lebih jauh? Oh, kenapa tidak semua yang baru? Yang baru apa? Pada saat dia berjalan kaki pada musim dingin itu, ada orang yang sudah tertatih-tatih kedinginan, tidak sanggup lagi berjalan. Pada saat itu dia buka bajunya, dia pakai 2 lapis baju. Baju yang bagus itu dipakainya di dalam, baju yang jelek dikasih untuk orang yang kedinginan. Maka dia mengatakan, kenapa tidak yang dingin? Dan satu lagi adalah pada saat dia ada orang datang ke rumah meminta sedekah. Dia mempunyai 1 potong roti dan 1 gelas susu. Maka dia paruh 2. Susu itu diparuh 2, roti dibelah 2. Maka pada saat dia meninggal, pada saat sakaratul maut, maka dia mendapatkan nikmat apa yang telah dilakukannya itu. Itulah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Dan kenapa pada saat Allah mengungkapkan kondisi kita, wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Pada saat Allah mencabut nyawa kita dan nyawa itu sudah sampai ke tenggorokan, maka kita akan melihat semua aktivitas yang pernah kita lakukan. Maka ada orang saat dicabut nyawa dia itu akan ketakutan. Ada orang yang di saat dicabut nyawa itu ada orang yang tersenyum. Ini adalah proses apa yang kita tanam. Kama tudinu tudan, kama tuhinu tuhan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Kalau seandainya kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapati pada saat husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.